Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, akun Bjorka sedang menjadi perguncingan karena membocorkan data pribadi pejabat dan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah meyakinkan bahwa data yang beredar merupakan data umum. Apakah Bjorka merupakan ancaman atau sekedar lelucon? Inilah top review. Inilah profil picture hacker yang menamakan dirinya sebagai Bjorka. Hari-hari ini gambar Bjorka semakin sering beredar di media, seiring dengan aktivitas peretasan yang dilakukannya. Namanya melejit karena mengunggah data registrasi SIM card hingga surat untuk presiden. Siapa dia? Akun Twitternya menampilkan informasi pada profil berupa frase, "Yeah, catch me if you can." Email god@bjork.ai dan tercatat bergabung pada September 2022 dengan lokasi Warsawa, Polandia. Pada 31 Agustus, user ini mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang isinya adalah NIK, nomor telepon, providernya, hingga tanggal registrasi. Tak berhenti mengejutkan Indonesia, Bjorka kembali membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum pada 6 September. Isinya adalah NIK, nomor kartu keluarga, hingga nama lengkap. Yang lebih menggemparkan adalah pembocoran data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021 9 September. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara. Bjorka juga membocorkan data dan menyentil Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies dan Erick menanggapi santai atas peretasan yang dilakukan Bjorka. Iya, sayang. Nomor induk kependudukannya salah. nomor HP-nya juga salah. Jadi saya nggak tahu datanya yang salah yang mana tuh. Tapi yang jelas salah. Data saya juga dibocorkan. Nomor teleponnya, agama saya sebagai agama Islam kemarin dibocorkan. Orang tua saya Muhammad Thohir. Cuman dari catatan sedikit. Cuman lulusnya kemarin SMA, maksudnya universitas. Tapi hal itu ya data-data pribadi yang memang dibuka. Tentu saya tidak marah, karena itu merupakan data-data yang sekarang normal sebagai pejabat publik. Ya, tetapi tentu kita harus saling menghargai. Ya, karena data-data itu ada yang memang tidak layak untuk dipublikasi. Bukan data saya sudah. Berbeda dengan Anies dan Erick, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menanggapinya serius, sekaligus memutuskan tidak lagi menggunakan aplikasi pesan WhatsApp untuk sementara waktu. Muhaimin ini hacker Bjorka membocorkan data pribadi Pak Muhaimin Iskandar. Iya, saya juga heran ya. Ya, ini mengerikan karena WA saya itu mulai jam 6 pagi. Mulai jam berapa tadi? Jam 9 itu. WA saya tuh ratusan WA masuk. Berbagai macam. Itu karena bocor, di situ bahayanya. Karena itu saya mengundurkan diri dari WA hari ini. Mengundurkan diri untuk menggunakan WA karena WA saya bocor dengan macam-macam isinya. Ganti nomor atau bagaimana, Gus? Ya sementara mundur dulu, nggak WA-WA-an lah. Bjorka juga menyebut kalau misalnya Gus itu memanfaatkan namanya untuk kampanye. Saya nggak tahu, itu bukan saya. Bukan saya. Saya tidak tahu sama sekali itu siapa. Jangan-jangan orang yang mau menjelekkan saya juga. Saya nggak tahu. Berarti bukan Gus. Bukan saya. Pemerintah mengakui memang ada peretasan dan pembocoran data-data pribadi. Namun, data yang dibocorkan hanyalah data-data umum, bukan data spesifik. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis Deputi 7 saya terjadi di sini. Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama gitu. Nah, oleh sebab itu nanti masih akan didalami. Pemerintah masih akan merapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah, ini ingin jadi presiden, ini begini, ini gini. Kan cuma itu aja.
nggak ada yang rahasia negara itu kalau saya baca dari yang beredar itu, sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga, barangkali cuma dokumen biasa yang terbuka gitu. Tetapi itu memang terjadi, ya misalnya di Dukcapil ada, di macam-macam lah di beberapa tempat. Memang ada data-data yang beredar ya oleh ya salah satunya oleh Bjorka ya. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Sebagian data-data yang lama. Itu satu. Hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Kendati begitu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai ini masalah serius karena sudah mengganggu kenyamanan masyarakat sekaligus mengganggu pertahanan nasional. Saya kira gini, ini darurat ya. Sebagai orang yang menjadi korban dibuka ini berarti pertahanan nasional kita terganggu. Pertahanan nasional kebangsaan kita terganggu. Saya kira pemerintah, apakah Kominfo atau Menko Polhukam atau kepolisian harus bahu-membahu. Ini perang ini, pasukan harus disiapkan. Tempur ini, jangan leha-leha ini. Rakyat kita terganggu. Pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya menilai langkah Bjorka membocorkan data pejabat dilatari keinginan agar para pejabat merasakan apa yang masyarakat rasakan selama ini terkait kebocoran data pribadi mereka. Dari apa yang dia lakukan, memang kelihatannya dia ingin menunjukkan bagaimana perasaannya rakyat Indonesia yang datanya sudah bocor sedemikian rupa, data kependudukannya sudah bocor, data nama orang tuanya sudah bocor, sekarang beserta nomor teleponnya. Karena bagi orang yang mengerti komputer, menggabungkan beberapa database akan bisa mendapatkan satu database besar. Jadi kali ini Bjorka bisa mendapatkan nomor telepon orang hanya berdasarkan memasukkan nick-nya, udah dapat data kependudukan dan nomor teleponnya. Nanti ada data yang bocor di dris.to lagi adalah data pendaftaran kendaraan bermotor. Jadi di situ ada nick-nya. Nanti kalau digabungkan kita lebih celaka lagi. Jadi hanya masukkan nick-nya, udah dapat nomor telepon, data kependudukan lengkap, terus tahu orang itu punya mobil apa aja. Dan nanti juga kalau keluar lagi kebocoran data kesehatan, nanti tinggal masukkan nick-nya, dapat data itu semua tadi, termasuk data kesehatannya, data vaksinnya, dia pernah sakit apa, dan seterusnya. Begitulah yang terjadi kalau data akan bocor terus-menerus, dan itu yang dirasakan masyarakat. Dan dengan Bjorka mengeluarkan ini, setidaknya pejabat negara juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Apapun motifnya dan data apa saja yang didapat adalah satu hal. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah mudahnya pemain cyber membobol lumbung-lumbung data pribadi warga Indonesia. Yang jelas, ini bukan yang pertama kali terjadi dan bisa jadi pula serangannya akan makin serius. Bersiaplah.